Lamborghini. Itu adalah nama yang sangat berkesan di telinga banyak orang. Nama itu telah menghadirkan beberapa supercar paling fenomenal di dunia. Setiap orang pasti punya favoritnya. Tapi bagi gua, gelar favorit itu gue persembahkan kepada Murcielago. Oleh karena itu, gue pengen menunjukkan dan menjelaskan seberapa kerennya mobil ini. Sebelum kita membahas speknya, gue pengen mengajak lo untuk kembali ke masa lalu dan melihat asal-usul dari Murcielago. Pada tahun 1998, Audi baru aja membeli Lamborghini dari konsorsium Mycom Setco dan V-Power Corporation. Sebagai pemilik baru dari perusahaan supercar yang membuat Miura, Countach, dan Diablo, Audi tentu saja ingin supaya desainer mereka, Luc Donkerwolke, untuk segera bekerja di Lamborghini. Namun, sebelum ia dapat kesempatan membuat model Lambo yang baru, ia diminta untuk merapikan dan menyempurnakan versi terakhir dari Diablo, yang diberi nama Diablo VT 6.0. Kalau lo pengen tahu lebih lanjut tentang mobil tersebut dan Diablo lain secara umum, lo bisa pencet video yang ada di pojok kanan atas. Singkat cerita, Diablo VT 6.0 merupakan mobil yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Audi serius dalam membawa Lamborghini ke abad 21. Akhirnya pada tahun 2002, Lamborghini merilis Murcielago. Luc Donkerwolke menjadi orang non-Italia pertama yang mendesain sebuah Lamborghini. Pasti tekanan yang ia alami berat banget. Kesempatan untuk bisa mendesain sebuah supercar baru, apalagi untuk Lamborghini, bukanlah sesuatu yang gampang diraih oleh banyak orang. Walaupun begitu, Donkerwolke berhasil menciptakan sesuatu dengan desain yang masih memukau sampai sekarang. Lampu depan trapesiumnya ditambah sama grill depan yang besar membuat Murcielago kelihatan sangar banget. Dari samping, Murcielago punya bentuk yang tajam dan rendah, apalagi dengan pintu guntingnya yang sangat seksi. Kemudian dari belakang, lu bisa melihat mesinnya, dua lampu belakang, dua ventilasi, dan dua knalpot yang besar. Nggak dapat diragukan lagi seberapa besar dampak dari bentuknya terhadap sebuah generasi. Desainnya membuat banyak orang menjadikan mobil ini sebagai impiannya. Ketika lu udah puas mengaguminya, bagaimana kalau gua ajak lu ke dalam? Buka pintu guntingnya, dan lu akan disambut oleh interior yang ternyata lumayan normal. Ini merupakan salah satu dampak positif setelah Audi mengambil alih. Bentuk gila dari eksteriornya disimbangkan dengan interior yang waras. Terdapat dua kursi balap yang menjaga supaya badan lu nggak kemana-mana. Walaupun begitu, menurut artikel dari Car and Driver, kursinya lumayan keras. Lalu, posisi dari pedal kakinya agak menjorok ke tengah, sehingga posisi duduk lu agak miring. Kemudian, lu juga diberikan pilihan untuk menggunakan transmisi manual 6 percepatan yang tradisional atau otomatis yang pergantian giginya di belakang setir. Murcielago juga menawarkan berbagai fitur standar lain seperti AC dan radio. Oke, kita udah melihat bagian luar dan dalamnya. Sekarang sudah waktunya untuk melihat sumber tenaga dari mobil ini. Kalau lo ke belakang dan buka kap mesinnya, lo akan menemukan sebuah 6.2 liter V12 yang menghasilkan 572 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,8 detik, dan punya top speed 336 km per jam. Itu adalah performa yang luar biasa. Pada kecepatan yang tinggi, akan muncul dua air intake tambahan yang terletak di belakang. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan udara yang masuk supaya mesinnya tetap dingin. Ketika itu semua terjadi, mesin V12-nya sedang sibuk membawakan konser orkestra. Tapi mungkin ada beberapa dari lu yang berpikir, kayaknya masih kurang. Tenang, karena gue punya apa yang lu cari. Perkenalkan Murcielago Roadster. Ini merupakan evolusi alami dari sebuah supercar. Lambo mengambil Murcielago, potong atapnya, dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Walaupun begitu, Roadster ini menggunakan atap yang sangat sederhana. Udah gitu, lu nggak boleh ngebut di atas 160 km per jam, karena ada kemungkinan besar atapnya copot dan terbang menuju tak terbatas dan melampauinya. Jadi lebih baik kita simpan aja atapnya dan menikmati langit, angin, dan mesin V12-nya dengan lebih jelas. Kalau semuanya berjalan lancar, lu bisa menyentuh 320 km per jam. Memang lebih rendah dibanding Murcielago biasa, tapi itu merupakan efek samping dari semua mobil yang menghilangkan atapnya. Kemudian pada tahun 2006, Lamborghini memperkenalkan Murcielago LP640-4. Ini merupakan generasi kedua dari Murcielago. Otomatis, terdapat beberapa perubahan yang diperkenalkan oleh Lamborghini untuk membuatnya lebih sangar. Kalau dilihat dari eksterior, perubahan yang paling mencolok adalah pada desain mukanya. Ventilasinya dibuat lebih tajam dan bagian tengah yang memisahkan kedua ventilasi tersebut punya bentuk jajar genjang terbalik.
Tetapi yang menjadi sorotan utama dari generasi ini adalah mesinnya. Ukurannya udah diperbesar menjadi 6.5 liter V12 yang menghasilkan 631 horsepower. 0 ke 100 dalam 3,6 detik dan bisa mencapai top speed 339 km per jam. Walaupun secara top speed nggak beda jauh dengan kakaknya, Murcielago LP640 memiliki tenaga yang jauh lebih banyak. Dengan mesin yang lebih besar, otomatis suaranya semakin kenceng. Sedangkan untuk interiornya, nggak kelihatan ada perubahan. Tapi itu nggak masalah, karena interior ini, walaupun nggak gila atau unik, punya desain yang oke. Sama seperti generasi sebelumnya, Murcielago LP640 juga ditawarkan dengan versi Roadster. Dan sama juga seperti Roadster sebelumnya, atapnya hanya terbuat dari kain sederhana dan nggak bisa dipakai di atas 160 km per jam. Tapi selain hujan, buat apa sih lu pakai atapnya? Kalau lu bisa beli mobil kayak gini, lu harus menikmatinya tanpa atap. Apakah top speed-nya juga berkurang? Udah pasti. Karena LP640 Roadster hanya bisa mencapai 330 km per jam. Tapi siapa sih yang peduli dengan top speed yang berkurang kalau lo bisa merasakan langit, udara, dan suara V12-nya dengan lebih syahdu? Gimana? Murcielago mantep banget kan? Tapi kalau lo masih belum kagum, ada satu model lagi yang bisa membuat lo berubah pikiran. Namanya adalah Murcielago LP670-4 SV. Mobil ini pertama kali diperkenalkan ke dunia pada 2009 Geneva Motor Show. Dari luar, lu bisa melihat seberapa bedanya SV dengan Murcielago lain. Bumper depan, ventilasi samping, splitter, kap mesin, dan sayap belakangnya terbuat dari serat karbon. Kemudian badannya terbuat dari baja yang lebih ringan. Selain itu, SV juga menggunakan sistem knalpot baru yang lebih ringan. Selain pada eksterior, Lamborghini juga sibuk merombak interiornya. Semua yang lo lihat ini terbuat dari serat karbon dan alcantara. Mobil ini juga menggunakan kursi balap yang sangat ringan. Saking ekstrimnya upaya Lamborghini untuk mengejar performa, mereka sampai menghilangkan radionya. Tapi untuk apa lo punya radio kalau lo bisa mendengar suara mesinnya yang luar biasa? Semua perubahan tersebut membuat SV punya berat 1565 kg. Itu 100 kg lebih ringan dibanding Murcielago LP640 loh. Bagaimana dengan mesinnya? Nah, Lamborghini juga telah sibuk meningkatkan kemampuannya. SV masih menggunakan mesin yang sama, tetapi jumlah tenaganya udah ditingkatin sampai 661 horsepower. Tenaga sebanyak itu membuat SV bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 3,2 detik dan bisa mendorongnya sampai 341 km per jam. Performa inilah yang membuat Murcielago SV sebagai Lamborghini terkencang pada masa itu. Sayangnya ini juga ucapan perpisahan, karena di tahun 2011 Lamborghini memperkenalkan pengganti dari Murcielago, yaitu Aventador. Walaupun begitu, dengan keberadaan SV, Lamborghini menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Murcielago tidak akan hilang begitu saja. Bahwa penampilan, performa, dan suaranya akan meninggalkan kesan yang kuat untuk masa yang akan datang. Bagaimana dengan penggunaannya di dunia balapan? Pada tahun 2003, Lamborghini memperkenalkan Murcielago RGT yang akan digunakan untuk FIA GT Championship dan American Le Mans Series atau ALMS. Ini merupakan hasil kerjasama dengan Audi Sport dan Reuter Engineering. Untuk hasilnya, Murcielago RGT yang digunakan oleh Crown Barber Racing hanya digunakan untuk satu musim di ALMS karena kurang kompetitif. Tetapi di FIA GT Championship, Murcielago RGT yang digunakan oleh Reuter Engineering berhasil meraih juara 3 di Valencia pada tahun 2004. Kemudian, di tahun 2007, tim allinkle.com Munich Motorsport mendapatkan juara 1 di Zhuhai. Tetapi selain dua balapan tersebut, hasil yang diraih oleh RGT nggak bagus-bagus amat. Selain RGT, terdapat Murcielago RG1, sebuah varian yang dibuat untuk balapan di Super GT. Mobil ini dioperasikan oleh Japan Lamborghini Owners Club atau JLOC untuk kelas GT300 dan berhasil meraih kemenangan pada Suzuka 500 km di tahun 2006. Pada tahun 2010, Lamborghini membuat LP670 RSV untuk digunakan pada FIA GT1 World Championship. Mobil ini digunakan oleh dua tim, yaitu Reuter Engineering dan allinkle.com Munich Motorsport. Selama satu musim, Murcielago RSV yang digunakan oleh Reuter Engineering berhasil mendapatkan beberapa podium dan bahkan 2 kemenangan di Spa dan Navarra.
Hasil yang bagus ini mendorong Reuter Engineering untuk meraih posisi 3 pada kejuaraan tim. Tetapi untuk All Inkle, mereka mengalami banyak kesulitan selama satu musim, bahkan mereka hanya berhasil 4 kali masuk top 5. Pada tahun 2011, terdapat 2 tim yang menggunakan RSV, yaitu All Inkle dan Swiss Racing Team. Tahun ini akan membawa hasil yang lumayan bagus bagi All Inkle, dengan RSV mereka yang meraih beberapa podium dan juga kemenangan di Zolder dan Navarra. Tetapi hal yang sama nggak bisa dikatakan bagi Swiss Racing Team. Pada tahun 2011, mereka beralih ke Murcielago dari Nissan GT-R. Buat yang pernah nonton GT1 World Championship tahun 2010, lu tahu bahwa Nissan GT-R itu sangat tidak kompetitif. Mereka aja kesulitan untuk dapat top 10 loh. Dengan beralih ke Lamborghini, Swiss Racing Team berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan untuk beberapa balapan pertama, semuanya terlihat sangat menjanjikan. Tetapi setelah mengalami kecelakaan pada kedua mobilnya di Sachsenring, Swiss Racing Team memutuskan untuk keluar dari kejuaraan ini karena kekurangan suku cadang. 2011 merupakan tahun terakhir digunakannya Murcielago RSV untuk semua ajang balapan. Karena setelah ini, kelas mobil balap GT1 udah berhenti digunakan. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Lamborghini Murcielago adalah salah satu supercar paling fenomenal di dunia. Jadi gimana pendapat lo tentang mobil ini? Apakah ini juga salah satu favorit lo? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Kalian juga bisa pencet tombol super thanks untuk mendukung gue secara langsung. Makasih banyak guys!